ketemu lagi di Bina Iman Remaja at Home Paroki Pulau Gebang. Hari ini udah masuk minggu Prapaskah ketiga loh. Dan hari ini kita sama-sama merenungkan tentang perempuan yang memuliakan Tuhan dengan mencurahkan minyak narwastu yang mahal. Itu ada di Injil Markus bab 14 ayat 3 sampai 9. Apa sih yang bisa kita dapat dari kisah tersebut? Nah, nanti kita sama-sama untuk belajar untuk semakin mengerti makna dari Prapaskah di minggu ketiga ini, supaya kita semakin layak untuk menyambut hari Paskah yang penuh kemuliaan. Namun, sebelum itu, kita harus bersama-sama menyanyikan lagu pembuka dan doa pembuka yang dipimpin oleh Levi. Yuk, kita siapkan hati dan seluruh perhatian kita untuk mengikuti Bina Iman Remaja hari ini dengan penuh sukacita. Kau temanku, ku temanku, kita selalu bersama seperti lentera terlebih. Kau temanku, ku temanku, kita selalu bersama seperti celana. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena selama pertemuan ketiga ini Engkau mengingatkan kami akan ketulusan dengan kasih, kerelaan untuk memberi dengan tulus kepada sesama kami, terutama kepada mereka yang membutuhkan. Bantu kami agar tetap berguna bagi sesama. Dengan pengantaran Yesus Tuhan kami, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Kitab Markus bab 14 ayat 3 sampai 9. Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si Kusta dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli kualang berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Setelah dipecahkannya leher buli-buli itu, dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus. Ada orang yang menjadi gusar dan berkata seorang kepada yang lain, "Untuk apa pemborosan minyak narwastu ini? Sebab minyak ini dapat dijual 300 dinar lebih dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin." Lalu mereka memarahi perempuan itu. Tapi Yesus berkata, "Biarkanlah dia. Mengapa kamu menyusahkan dia? Ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu dan kamu dapat menolong mereka bila mana kamu menghendakinya. Tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu." Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Tubuhku telah diminyaki sebagai persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Demikianlah Injil Tuhan. Shalom teman-teman Bina Iman Remaja semua. Tadi kita telah bersama-sama mendengarkan Injil Tuhan tentang perempuan yang mencurahkan minyak narwastu yang mahal di atas kepala Yesus. Apa sih maksud dari Injil itu? Yuk kita bersama-sama merenungkannya. Stay tune teman-teman remaja semua.
ketika Yesus sedang duduk, seorang perempuan datang dengan rela dan tulus memberikan minyak yang mahal harganya ke atas kepala Yesus. Kerelaan, ketulusan, dan kasih telah mendorongnya melakukan sesuatu yang terbaik, memberikan dengan ikhlas apa yang dimiliki. Suatu tindakan nyata tanpa memikirkan apakah yang dia lakukan itu merupakan suatu kesia-siaan. Jadi intinya adalah tindakan yang baik itu lakukan saja dulu. Jadi lakukan saja karena itu datangnya dari kasih. Sebagai remaja, harapan orang tua dan gereja untuk kita adalah kita dapat bertindak secara nyata dan betapa kita dibutuhkan oleh orang lain atau sesama kita. Kehidupan bersosial itu penting, tentu, karena manusia tidak dapat hidup sendiri. Namun, teman-teman harus ingat, gadget yang kita gunakan setiap hari juga dapat membuat kita jadi kurang peduli pada lingkungan sekitar kita. Tantangannya adalah bagaimana gadget juga dapat memberikan manfaat yang positif untuk kita. Sekali lagi, gadget memberikan manfaat yang positif bagi kita. Teman remaja pasti membutuhkan teman untuk bercerita, belajar hidup berdampingan bersama orang lain agar rasa peduli dapat bertumbuh dengan baik, terutama bagi mereka yang membutuhkan. Suatu aksi nyata, walaupun sekarang ini kan kondisi pandemi ya, kita tentu dapat tetap berinteraksi loh. Bagaimana caranya? Dengan menyapa, berkomunikasi, berbagi, memperhatikan sesama melalui Zoom atau media lainnya. Beribadah bersama secara online juga dapat kita lakukan sehingga kita dapat merasakan hidup bersosial yang bermakna. Kondisi pandemi ini membuat kita semakin kreatif untuk tetap berinteraksi secara sosial walaupun tidak dapat berjumpa secara langsung. Harus kita ingat bahwa Yesus telah berkata, orang-orang miskin selalu ada padamu, dan kamu dapat menolong mereka bila mana kamu menghendakinya. Saya ulang, kamu dapat menolong. Bagaimana itu terjadi kalau kita dapat atau kalau kita mau melakukannya. Sabda itu mengingatkan kita untuk meningkatkan rasa peduli yang juga merupakan wujud nyata dari ibadah kita. Nah, ternyata ibadah itu tidak berhenti hanya berdoa saja, hanya pergi ke gereja, tetapi juga kita wujudkan dalam aksi nyata berbagi kepada sesama yang membutuhkan. Luar biasa ya. Jadi ibadah itu tidak sempit hanya selesai pada berdoa, tetapi bagaimana kita dapat mewujudkan aksi nyata kita sebagai bentuk nyata dari ibadah kita. Karena apa? Karena iman tanpa perbuatan adalah sia-sia. Dalam berinteraksi, hendaklah kita tidak memandang status sosial mereka, mau kaya, mau miskin, ataupun difabel, gitu ya. Jadi sekali lagi kita bergaul dengan siapa saja. Orang-orang miskin banyak di sekitar kita. Mari kita sama-sama membantu dengan rela memberikan pakaian yang layak pakai misalnya, perlengkapan sekolah yang dibutuhkan, berbagi makanan, menyisihkan sebagian uang jajan kita untuk kebutuhan orang lain, dan melakukannya dengan ikhlas dan penuh cinta. Jadi kata kuncinya, lakukan saja perbuatan baik itu dengan ikhlas dan cinta. Kepada siapa? Bisa kepada siapa saja. Kepada tukang sampah yang setiap kali membantu kita mengambil sampah dari lingkungan sekitar kita, atau tukang sapu yang seringkali membersihkan jalanan di depan rumah kita. Mereka juga sangat membutuhkan kita untuk kita bantu. Jadi, bisa kita melakukannya? Tentu bisa. Saya yakin teman-teman semua pasti bisa melakukannya. Mari kita buktikan bahwa kita benar-benar mencintai Tuhan Yesus
melalui aksi nyata kita tadi. Mereka yang membutuhkan sudah di depan mata, sudah menunggu kita. Mari kita membantu mereka. Semangat semuanya, Tuhan memberkati. Wah, nggak kerasa ya, kita udah hampir di penghujung acara. Gimana teman-teman, siap untuk mewujudkan kasih kita kepada Tuhan dalam tindakan nyata bagi mereka yang membutuhkan dan ada di sekitar kita? Pasti bisa. Karena ada Tuhan Yesus dan Roh Kudus yang senantiasa menemani dan memberikan jalan. Teman-teman harus ingat bahwa Tuhan Yesus itu menunggu kita di dalam diri mereka yang membutuhkan. Nah, sekarang kita akan mengakhiri pembelajaran kita hari ini dengan lagu penutup Hidup Ini Adalah Kesempatan dan doa penutup yang dipimpin oleh Levi. Tetap semangat dan sehat selalu ya teman-teman. Bye! Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, puji dan syukur atas pernyataan dan berkat-Mu dalam pertemuan ketiga ini. Kami para remaja ingin mengenal-Mu melalui sesama kami. Bimbinglah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu untuk lebih dekat dengan-Mu, terutama dalam masa Prapaskah ini, agar dapat menyambut dan merayakan Paskah penuh kemenangan. Demi Kristus Tuhan dan Pengacara kami. Amin.